Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gadang Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat. Semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gadang Prima Dinata, yang mohon dukungannya keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai sekarang, sampai titik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan kabar terbaru ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menambah referensi teman-teman semuanya ya. Maka dari itu tonton video saya sampai full agar apa yang saya sampaikan bisa diterima dan teman-teman tidak gagal paham. Langsung saja kita cek videonya. Yang paling famous di Malaysia pertama sekali adalah Heart. Lagu dia, di sini kau dan aku, bla bla bla. Yang kedua pula, filem Ada Cinta yang dilakukan oleh Raffi Ahmad. Yang ketiga pula, ayat-ayat cinta. Memang istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Dan kita pinjam dari Indonesia. Indonesia mengambil bahasa Melayu, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara dengan memberi nama nasional bahasa Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Begitulah cuplikan pengaruh sinetron Indonesia di Malaysia dan pengaruh Indonesia dalam penamaan bahasa, serta pembuatan konsep rukun negara Malaysia. Kali ini kita akan menjawab dua pertanyaan yang mungkin terlintas di kepala kita. Pertanyaan pertama adalah, apa dampak serbuan budaya populer Indonesia, seperti musik, film, dan sinetron, pada masyarakat negeri kasino Malaysia? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apa pula pengaruh bahasa Indonesia terhadap Malaysia, terutama bagi kaum Melayu asli maupun palsu di sana? Dua pertanyaan itulah yang nanti akan kami jawab atau kami bahas. Tapi agar lebih mengenal Malaysia, sebelumnya marilah kita lihat dulu cara Malaysia membangun nasionalisme mereka. Atau lebih tepatnya, cara Malaysia menumbuhkan kebanggaan bagi rakyatnya, walaupun Malaysia itu adalah negara yang dibuatkan oleh penjajah British. Jadi bukan sekedar diberi hadiah kemerdekaan, tapi menurut kami, negara Malaysia itu dibuatkan oleh British. Sebab, mulai dari gagasan, kemudian pembuatan konstitusi, dan seterusnya, selalu melibatkan British. Hampir semua tatanan politik, ekonomi, dan pendidikan di Malaysia, pada awalnya juga sekedar meneruskan tatanan kolonial. Nah, berikut ini adalah cara Malaysia menghibur diri, biar rakyatnya tetap bangga, seperti yang diajarkan di sekolah negeri kasino tersebut. Kita semua harus bersyukur. Pembentukan negara kita adalah berkat kebijaksanaan pemimpin dan tidak melibatkan pertumpahan darah. Kemerdekaan negara kita adalah melalui rundingan, pakatan murni dan tolak ansur antara pelbagai kaum. Sifat ini harus dicontohi oleh anda semua pada hari ini. Soalan aras mengenal pasti. Negara dan bangsa Malaysia dibentuk tanpa berlakunya pertumpahan darah. Buktikan pernyataan tersebut. Berikut ini jawapannya. Kebijaksanaan pemimpin. Mengadakan pakatan murni. Pendekatan melalui diplomasi. Mengekalkan dan memperkukuhkan perpaduan. Satu kerjasama dan tolak ansur melalui rundingan. Begitulah cara pemerintah Malaysia membesarkan hati rakyatnya agar tetap bangga, walau negara mereka sebenarnya dibuatkan oleh British. Pertanyaannya adalah, benarkah negara bikinan penjajah seperti Malaysia akan lebih baik?
Untuk ukuran negara yang kecil seperti Singapura, hal itu jelas tidak masalah. Apalagi di sana ada kaum Cina yang amat dominan. Tapi, buat negara yang lumayan kompleks, atau terbelah berdasarkan kaum seperti Malaysia, tampaknya kini menimbulkan masalah. Seperti yang sering kita bahas, merdeka tanpa perjuangan bersama mengusir penjajah, dan tanpa pengalaman melakukan revolusi, akhirnya menyebabkan Malaysia gagal membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Malaysia akhirnya masih ribut urusan bahasa, bahkan sampai hari ini. Malaysia juga tampak bingung mengembangkan budaya populer mereka, karena kaum Cina, India, masyarakat Sabah Sarawak, mengembangkan budaya mereka sendiri. Akhirnya budaya Melayu modern pun sulit berkembang, karena jumlah kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia juga tidak terlalu besar. Pada dasarnya, sampai sekarang pun Malaysia masih sulit membentuk bangsa Malaysia. Karena, kaum Melayu di Malaysia masih bermimpi membangun bangsa Melayu yang hebat dan besar. Kaum Melayu lebih mengutamakan kemelayuan mereka, dan tidak bersemangat membentuk bangsa Malaysia. Pemerintah Malaysia sendiri sebetulnya berusaha pula membentuk bangsa Malaysia, yakni lewat konsep satu Malaysia. Berikut ini adalah upaya Malaysia membentuk satu bangsa Malaysia. Pada pendapat anda, bagaimanakah hasrat membentuk negara dan bangsa berteraskan konsep satu Malaysia boleh dicapai? Ini jawapannya. Pelaksanaan satu sistem pendidikan yang seragam. Melalui pengalaman satu kebudayaan kebangsaan yang sama. Menerusi penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Menanam semangat patriotik. Melalui pemantapan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Itulah cara Malaysia membentuk bangsa Malaysia, atau lebih tepatnya wacana membina bangsa Malaysia. Karena realitasnya sungguh berbeda. Malaysia tetap sulit membentuk satu bangsa Malaysia, karena bahasa Melayu telah gagal menjadi bahasa pemersatu. Bahasa Melayu pun gagal pula menjadi bahasa ilmu, bahkan gagal pula sebagai bahasa resmi. Karena konstitusi Malaysia pun masih menggunakan bahasa Inggris. Tadi juga disinggung mengenai penyeragaman sistem pendidikan. Penyeragaman itu juga akan sulit dilakukan, karena kaum Cina dan India masih mempertahankan sekolah vernakular. Bahkan Sabah dan Sarawak pun mengembangkan pula sistem pendidikan sendiri. Jadi, apa yang diajarkan di sekolah Malaysia itu tidaklah sesuai dengan realitas. Dan karena bangsa Malaysia belum juga terwujud, maka kebudayaan modern Malaysia, seperti musik, lagu, dan film, pun sulit berkembang. Nah, dalam keadaan negara yang compang-camping seperti itu, negeri kasino tersebut kemudian mendapat serbuan budaya populer dari Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak bagi Malaysia. Contohnya adalah produk sinetron dari Indonesia seperti dalam video berikut. Okey, 5 filem atau sinetron Indonesia dan dia punya OST yang paling famous di Malaysia satu ketika dahulu. Filem-filem yang jadul ya, yang lama. Pertama sekali adalah Heart. Lagu dia, di sini kau dan aku, bla bla bla. Yang kedua pula, filem Ada Cinta yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Acha Septriasa. Ucapkanlah kasih, satu kata yang ku nantikan. Yang ketiga pula, ayat-ayat cinta. Memang satu fenomena lah dulu kalau kat Malaysia cerita ayat-ayat cinta. Aisyah, yang lagi kita dua tak ingat nama dia. Lagu dia macam mana? Ayat-ayat cinta bercerita. So dua sinetron yang paling famous di Malaysia adalah sinetron Bawang Putih, Bawang Merah. Tapi aku lupa OST dia. Dan yang kedua paling famous adalah Mutiara. Lagu dia, ingatlah wahai manusia. Kalian masih ingat tak? Ataupun kalian tak nonton? Yang di Malaysia aja yang nonton gimana? Sinetron Indo apa yang ditonton bang? Indosiar Azab ke?
Tak. Dan kat Malaysia tu banyak nonton sinetron macam Cinta Fitri ha. 7 season, right? It's really a great sinetron. And then ada Para Pencari Tuhan from Deddy Mizwar. And then ada Anak Jalanan ha. Dia orang tu suka sangat nonton Anak Jalanan. And then ada lagi macam Yusra dan Yumna, Tersanjung, film lama kan. And then I know like Bawang Merah Bawang Putih, like that. Dia 3 filem romantik Indonesia yang perlu korang tengok. Yang mana bro? Yang pertama korang kena layan Laila Majnun. Pelakon ni mantap-mantap. Reza Rahadian, Baim Wong. Yang kedua ialah Syurga Tak Dirindukan. Dia ada satu dengan Syurga Tak Dirindukan 2. Aku rasa ramai dah orang layan cerita ni. Buat apa cerita ni memang sedih lah. And nombor 3, ini memang zaman-zaman kecil tu. Siapa je tak tengok ayat-ayat cinta. Begitulah antara lain pengaruh sinetron Indonesia terhadap masyarakat Malaysia. Selain sinetron, Malaysia juga dibanjiri oleh musik dan lagu populer dari Indonesia. Dan di era media sosial sekarang, hal itu sulit dihadang. Harus dicatat pula, sebetulnya yang dipengaruhi budaya populer Indonesia itu adalah kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia yang jumlahnya mungkin sekitar 20 juta saja. Adapun kaum Cina dan India tetaplah memiliki selera budaya populer yang berbeda. Dalam keadaan seperti itu, kaum Melayu Malaysia tampaknya akan semakin sulit mengembangkan musik, lagu, dan film mereka sendiri, karena pasarnya jauh lebih kecil dibanding dengan Indonesia. Apalagi industri musik dan hiburan, serta pertelevisian di Indonesia sudah terlalu jauh meninggalkan Malaysia. Selera musik, selera film Malaysia pada akhirnya pula akan lebih banyak didikte oleh selera masyarakat Indonesia. Jadi, mungkin kaum Melayu negeri kasino akan selamanya dijajah oleh budaya populer Indonesia. Karena budaya populer Indonesia juga didukung oleh posisi bahasa Indonesia yang jauh lebih hebat ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Itulah realitas yang sebenarnya dihadapi oleh kaum Melayu Malaysia saat ini. Hal ini juga memperlihatkan bahwa dongeng mereka mengenai alam Melayu, Mahawangsa Melayu, sungguh tidak relevan di zaman sekarang. Dongeng itu hanyalah cara Melayu negeri kasino menghibur diri. Nasib serupa juga berlaku pada bahasa Melayu Malaysia. Menurut kami, bahasa Melayu Malaysia akan selamanya sulit dimartabatkan di Malaysia. Karena pada dasarnya seluruh tatanan politik, ekonomi, dan pendidikan di negeri kasino ini sebetulnya mengacu pada British dan lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Dan selamanya pula, bahasa Melayu sulit menjadi bahasa pemersatu dan bahasa ilmu di Malaysia. Bukan hanya karena Sabah Sarawak, kaum Cina dan India enggan berbahasa Melayu atau enggan dimelayukan, tapi sebagian besar perguruan tinggi di Malaysia juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya tentu saja, bagaimana pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia? Tentu saja amat besar. Lama-lama, bahasa Melayu Malaysia mungkin akan mirip dengan bahasa Indonesia, apalagi sekarang adalah zaman media sosial. Tapi walaupun dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, bahasa Melayu Malaysia tetap sulit berkembang. Jadi, bahasa Melayu tetap saja menjadi bahasa yang kurang bernilai. Karena, seperti yang kita bahas tadi, Malaysia telah gagal membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Artinya, bahasa Melayu Malaysia tetap saja menjadi bahasa yang kerdil, walau semakin dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tetaplah menjadi bahasa yang bernilai ekonomi dan bahasa yang berkembang di Malaysia. Dengan kata lain, pelan tapi pasti bahasa Melayu Malaysia akan tenggelam. Tapi, Malaysia juga tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Mereka akan lebih condong ke bahasa Inggris. Nah, ketika bahasa Melayu Malaysia semakin hancur, nasib bahasa Indonesia justru sebaliknya. Dunia lama-lama hanya mengenal bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Apalagi, kini bahasa Indonesia memang sudah menjadi bahasa dunia. Bahasa Melayu Malaysia yang hancur itu mungkin masih berguna untuk sekedar bertengkar dengan netizen Indonesia. Tapi jangan bayangkan bahasa Melayu Malaysia bisa menjadi hebat
sebagai bahasa ilmu dan jadi bahasa yang punya nilai di Malaysia. Itu tetap akan sulit dan sudah pernah dicoba selama puluhan tahun. Nah, video berikut ini adalah gambaran mengenai sulitnya memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Walaupun sempat diubah jadi bahasa Malaysia pun tetap saja gagal. Secara rasminya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Itulah istilah yang diguna pakai dalam perlembagaan persekutuan kita. Apabila kita sebut tentang bahasa kebangsaan kita, namanya ialah bahasa Melayu. Itu pada perkara 152 perlembagaan persekutuan. Bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Dan kita pinjam dari Indonesia. Indonesia mengambil bahasa Melayu, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara dengan memberi nama nasional bahasa Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampu dah dengan